Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan kabar gembira kepada para pejuang P3K DCPNS 2021. Baik teman-teman para pejuang P3K DCPNS 2021, kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan P3K tahun 2021 kompetensi manajerial part yang pertama. Dan bagi teman-teman yang belum menonton video yang sebelumnya berkaitan soal dan pembahasan kompetensi teknis beberapa soal, maka bisa dilihat di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini ya teman-teman. Ya, baik, untuk soal pertama berkaitan dengan kompetensi manajerial. Jadi teman-teman harus ingat dulu, kompetensi manajerial ini dia memiliki poin tertentu. Ada poinnya 1 sampai 5. Maka dari itu teman-teman haruslah menjawab meskipun salah, karena setiap poin A sampai itu memiliki nilai. Maka dari itu jangan sampai soal itu tidak terisi, karena kita akan rugi sendiri. Maka dari itu fokus dan telitilah dalam memilih jawaban yang paling benar menurut sistem tersebut. Maka dari itu harus fokus dan juga harus hati-hati dalam menjawab soal. Baiklah, untuk soal pertama teman-teman. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal yang dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. Jawaban yang paling tepat menurut sistem kompetensi manajerial 1 teman-teman. Di sini ya teman-teman harus tahu dulu bahwa kompetensi manajerial ini memiliki waktu yang terlalu singkat, maka menjawab soal haruslah dengan cepat dan juga teliti teman-teman. Jadi menurut sistem nomor 1 jawabannya yang benar adalah yang C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang di dalam karena kita itu harus bertanggung jawab ya dalam penggantungan, dan jangan disampaikan juga berapa jumlah uang yang disimpan tersebut. Jadi isinya yang paling tepat adalah yang C teman-teman. Ini yang poin yang paling banyak. Soal nomor 2. Menurut Anda pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang apa ya teman-teman? A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi saat. Kita lihat dari A sampai ini semuanya betul, tapi yang paling betul itu jawaban yang benar adalah yang A teman-teman. Bekerja hati-hati pertama, kemudian juga teliti dan tepat waktu, itu yang kunci yang pertama. Ini yang poin yang tertinggi itu adalah yang A. Kita harus mempunyai integritas ya. Baiklah teman-teman. Baik, soal nomor 3. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengasihi pegawai yang secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kelas bis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesemuanya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang punya urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Andi
tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah: A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Pak Yanto tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. D. Mengalahkan tidak tahu kemana Yanto pergi. E. Mengalahkan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Jadi yang paling tepat teman-teman, seandainya kita dibebankan sebagai oleh atasan kita untuk mengawasi karyawan kita tentang tugas, maka apa yang harus kita lakukan, dan juga tidak boleh diberitahukan atas kepergian atasan kita. Jadi jawaban yang tepat teman-teman di sini adalah yang E, karena tidak punya wewenang di sana teman-teman untuk memberikan informasi, karena tugas kita cukup memegang janji, kemudian juga harus mengemban tugas yang diamanahkan oleh atasan. Itu yang paling tepat, yang E, tidak punya kewenangan terhadap hal tersebut. Selanjutnya soal nomor 4. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Jadi soalnya sama dengan nomor yang ketiga teman-teman. Jika Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah, jadi soalnya hampir sama teman-teman. Jika Andi tidak, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin lagi teman. Bagaimana tindakan kita sebagaimana ada pegawai yang tidak disiplin? A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali ke kantor. C. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. D. Diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekatnya. B. E. Menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka. Paling tepat bagaimana teman-teman seandainya ada pegawai kita yang tidak disiplin? Jawaban yang tepat adalah yang A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. Itulah yang poin yang tertinggi teman, itu adalah A, menegurnya. Selanjutnya soal nomor 5. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer CDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dan dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah bagaimana kita memegang amanah, di mana di situ tidak boleh pesan itu dibuka karena bersifat data yang rahasia. Jadi tindakan yang Anda lakukan adalah melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk mengetahui saja tanpa beritahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa mengucapkan kepada orang lain. E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Mana yang tepat yang teman-teman? Kalau seandainya kita diamanahkan oleh atasan kita, jawaban yang tepat adalah yang C, tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Yang paling tepat itu kita harus menjaganya, tidak boleh membukanya karena kita sudah diamankan hak seperti itu. Baiklah soal nomor 6. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun para pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dia lakukan. Jika hal yang Anda periksa berkaitan dengan hal kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan.
E. Membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Mana yang paling tepat teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. Itu yang paling tepat menurut sistemnya teman-teman. Poin yang tertinggi. Bila soal nomor 7. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Soalnya yang bersama di soal nomor 6 teman-teman. Jadi yang diminta di sini adalah bagaimana dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas. A. Menegur dan mengikat kembali agar pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. B. Sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang mestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. C. Mengingat dan meminta masing-masing anggota untuk membaca fakta integritas yang sudah disepakati. D. Menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas yang telah dilakukan. E. Mengingatkan bahwa setiap pelanggaran adalah konsekuensinya. Mana yang paling tepat teman-teman seandainya anggota kita tidak mentaati atau melanggar fakta integritas? Jawaban yang tepat adalah yang A. Menegur juga dan mengingat kembali pernyataan yang sudah dibuat bersama serta minta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dan fakta kesepakatan. Ini yang paling tepat teman-teman. Sambil kita menegur dan juga mengingat kembali pernyataan yang telah dibuat. Baik, soal berikutnya soal nomor 8. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya bagaimana seandainya kita khilaf dan juga melanggar fakta integritas? Apa yang kita lakukan seandainya ada teman kita yang memberitahu atau menegur kita? A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan hasil yang saya terima. Mana yang paling tepat teman-teman? Paling tepat adalah yang B. Kita harus terima teguran tersebut dan jangan kita ego sendiri karena kita sudah salah, kemudian juga kita yang melanggar. Maka dari itu kita harus terima teguran tersebut dan kita terima masukan dari teman-teman kita. Baiklah soal nomor 9. Secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A. Saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Saya yang terbuka. C. Saya melakukan apa yang saya katakan. D. Saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E. Saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Mana yang tepat teman-teman menurut sistem ini? Jawaban yang tepat adalah yang C. Saya melakukan apa yang saya katakan. Jadi sesuatu yang kita ucapkan tuh harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itu menurut yang betul, yang C, poin tertinggi. Soal nomor 10. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan, tempat rumah kerja, untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional. Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan oleh IMA adalah A. Bertanya pada atasan langsung apa diizinkan untuk bolos massa di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikuti secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai dalam diri sendiri. D. Masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi maka tidak menunjukkan kerja dan memutuskan pulang. Mana yang paling tepat teman-teman? Jawaban di nomor 10 ini A sampai D. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa yang C teman-teman? Kita lihat yang C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai dalam diri sendiri. Ya, karena itu tidak menguntungkan bagi kita. Kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Baiklah, untuk soal berikutnya, soal nomor 11. Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. Mana yang tepat, teman-teman? Yang paling tepat. A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. B. Saya bekerja, datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja. C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dan bekerja. D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dan bekerja.
Saya melakukan negosiasi apabila mendapat target yang saya rasa terlalu tinggi. Pada yang tepat teman, jawaban yang tepat adalah yang C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Jadi hadapi dengan senyuman ya. Jadi kesulitan itu kalau kita bersemangat, serius dalam mengerjakannya dan juga berikhtiar, insyaallah segala sesuatu pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan baik. Itu nomor 11 yang paling tepat, C. Baik, nomor 12. Pilihlah salah satu pernyataan menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. Mana yang tepat teman-teman? A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya bekerja. B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya. D. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu. E. Saya bekerja sekedar dengan cara prosedur yang umum yang telah dilakukan. Jadi bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan kepada saya. Jadi tugas yang telah diembarkan oleh atasan kita tentu kita harus lakukan dengan baik dan sesuai dengan kemampuan kita ya. Itu jawaban yang tepat adalah yang C. Baiklah, soal yang terakhir. Dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai karyawan apa? A. Selalu ceria dalam bekerja. B. Menyukai target yang menantang. C. Rasional dalam menetapkan target. D. Semangat dalam menjalankan tugas. E. Serius namun tetap santai dalam bekerja. Mana yang paling tepat menurut diri Anda masing-masing? Kalau di sini menurut sistem paling tepat adalah yang B. Menyukai target yang menantang. Jadi target yang menantang itulah yang akan menimbulkan semangat kita dalam bekerja. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B teman-teman. Menyukai target yang menantang. Mungkin itu saja teman-teman soal dan pembahasan P3K mengenai kompetensi manajerial. Jawaban yang paling tepat ya, karena di sini benar jawab yang mana yang kita jawab itu salah atau tidaknya ini karena ada poin ya, karena setiap ABC pilihan gandanya ada poin. Jadi yang paling tepat itu yang harus kita cari. Mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa tonton lagi soal-soal dan pembahasan kompetensi yang part bagian kedua di sesi berikutnya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya berkaitan dengan soal dan pembahasan kompetensi teknis, silakan dilihat di kolom deskripsi. Mungkin itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.